Suara saya jelas? Jelas, Pak. Terus Pak. Mohon bersabar karena ini adalah gabungan 3 kelas hari ini. SA, kelas malam, terus RP, dan RQ. Ya, semua semester 3, ada 3 kelas, mungkin bisa sampai 90 orang, mungkin lebih. Mohon bersabar. Kita mulai mungkin 5 atau 7 menit lagi ya. Oke, Pak. Nah, sambil saya siapkan soal UTS, apakah saya sudah publish post ke WhatsApp grup masing-masing? Belum? Baru brief tentang komik ya. Tapi soalnya belum ya? Belum kayaknya, Pak. Oke, on the way ya, sebentar lagi. Mungkin saya share screen dulu atau saya share di grup WhatsApp dulu, baru nanti kita baca sama-sama, terus kita bahas dunianya komik, targetnya seperti apa, dan sampel-sampelnya ya. R3Ki udah berapa orang nih? Tolong kabarin aja. Saya akan admit terus-terusan bagi yang telat datang. Silahkan aja gitu. Tolong kabarin teman-teman di kelas ya, bagi yang on the way. Kalau jeda harus tunggu aja karena saya sambil share screen harus bolak-balik ke admit juga. Ya, tapi kalau saya udah langsung admit ya udah tinggal masuk aja. Tolong panggil aja ke teman-teman di grup masing-masing untuk segera bergabung gitu ya. Insya Allah sih masih cukup nih kapasitas Google Meet. Masih bisa sampai 500. Kita 200 orang. Atau lebih nih, kalau Google Meet cenderung lebih luas. Insya Allah ya. Minta waktu sebentar, saya siapkan untuk buka filenya dan persiapan file-file yang lain ya. Udah 95 orang termasuk saya. Sebentar.
Halo, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. selamat datang semua. Tolong buka kameranya biar kita bisa saling bertegur sapa dan melihat apakah real kalian hadir. Oke, terima kasih bagi yang sudah buka kamera. Yang lain mohon buka juga. Nah, ya di layar kalian sudah terlihatkah tampilan soal? Di sini masih sampelnya kelas pagi, sampel soal pagi, tapi sama ya untuk anak sore, tidak ada bedanya, hanya masalah waktu mungkin jamnya nanti disesuaikan dengan jam, mungkin jam kuliah kali ya, atau kalau yang kelas pagi mungkin deadline pasti sama. Kalau mata kuliah lain ada yang kuliah harusnya sih nggak bentrok ya deadline-nya. Nah kebetulan rencananya gambar ilustrasi deadline-nya adalah hari Rabu tanggal 17 November, 2 minggu lagi. Hampir sama dengan DKV ya, bener nggak? DKV 1 ya? Iya benar Pak, bareng berarti ya? Ya nikmatilah. Ini tapi nanti kita lihat dulu. Maka kebetulan ini kalau ini selamat datang di kelas R3Q dan R3P. Kalian sedang bergabung juga dengan kelas teman-teman dari kelas sore SA ya. Saya mengajar di SA itu DKV 1 juga dan ilustrasi. Kalau di kelas R3P dan Q saya hanya ngajar ilustrasi saja. Nah, di luar dari deadline yang sama itu, mungkin kalian susun strategi mana yang harus selesai duluan ya, atau harus kerjakan bareng-bareng akhirnya. Tapi menurut saya kalau dilihat dari soal layout buku ya bener nggak, kelas R3Q dan R3P dapat soal UTS DKV 1 udah dapat belum? Belum, Pak. Oh ya? Belum. Dosennya siapa? Pak Ismail. Pak Ismail, Pak. Oh gitu. Oke, ntar saya konfirmasi dulu ya. Tapi nggak ada salahnya sih. Mungkin sekilas nanti saya ceritakan. Tapi sekarang kita konsennya ke ilustrasi dulu ya. Kelas SA mohon perhatiannya bisa ya. RP dan RQ sudah hadir ya teman-teman di sini. Wow, 100 orang. Mantep. Belum pernah nih, satu kelas 100 orang. Jarang-jarang. Biasanya 60, 58 gitu. Sekarang 100 orang hari ini rasanya spesial gitu. Oke, terima kasih. Kelas siang mau bergabung di kelas malam. Mohon maaf banget karena baru sempat dibuka lagi hari ini. Dan kita mulai coba pelan-pelan baca tentang persiapan ya UTS, sengaja dikasih dari sekarang karena pasti pekerjaannya cukup berat. Kalian diminta untuk membuat komik strip bertema moral value dalam hidup. Tentang moral value ini bisa apapun yang menuju kebaikan atau nilai moral sebetulnya. Ya, kalau mau spesifik lagi, boleh kalian kembangkan apa yang perjalanan atau kegiatan baik apa yang kalian bisa lakukan di masa pandemi dalam 2 tahun ini. Ya, boleh kalian kemas ceritanya seperti itu. Oke. Nah, kemarin pahamkah kalian ketika saya pancing info-info tentang draft komik atau gambaran sampel-sampel komik gitu ya, sebaiknya kalian sudah paham bahwa targetnya dalam UTS ini akan buat komik. Harusnya kalian paham. Kalau belum ngerti atau baru kaget sekarang nggak apa-apa. Nah, mari kita baca ketentuan karyanya.
diharapkan karya kalian tuh sebesar kertas A3 dengan posisi watermark nama pada karya. Tapi bukan expose tinta ya, tapi ada tulisan lah. Ini ya komposisi mau potret atau landscape itu bebas. Kalian kerjakan dalam satu lembar itu. Memang belum terucap tuh bahwa ceritanya selesai, tamat langsung saat itu. Jadi bukan komik bersambung, ya. Nah, pewarnaannya hitam putih aja, outline-nya spidol dengan art pen, boleh shading halftone atau grayscale, dan tidak mengandung unsur sara dan pornografi. Kalau mau mix, ini kan kebetulan perintahnya kayaknya manual ya. Tapi menurut kalian kalau misalnya teks tuh sangat mungkin kalian pakai ketikan, itu boleh dibantu juga. Karena bisa aja kalian agak sulit menulis font yang kecil gitu. Tapi kuatkanlah di gambarnya. Jadi fokusnya di ilustrasi adalah kekuatan pada gambar kalian. Walaupun ceritanya mungkin standar atau nggak terlalu bagus, cuma penilaian ini lebih ke gimana kalian bisa mengeksekusikannya dalam gambar. Ya. Nah, poin kelima adalah layout bebas. Kalian bisa lihat ini. Ini walaupun kotaknya sebetulnya kemarin ada itu ya, ada event lomba dari Trisakti, lomba komik yang saya share juga. Ada yang ikut nggak dari kelas ini? 3 kelas ini ada 4 nama sebetulnya dari DKV Unindra sempat masuk jadi peserta, tapi tidak masuk nominasi. Saya rasa sih itu nggak masalah ya. Dalam lomba tuh menang kalah atau nggak kepilih tuh nggak masalah gitu. Bagi saya kalian udah ikut itu bagus banget. Adakah dari kelas yang saya ajar ini ada 4 nama tuh sebetulnya kemarin. Saya nggak tahu apakah dari kelas ini atau bukan. Ada yang ikut nggak lomba komik kemarin? Kebetulan formatnya itu bukan A3 atau A4, kemarin itu bujur sangkar ya. Maka template layoutnya begini. Tapi nanti kalian terapkannya layout panel itu kan kotak-kotak frame. Itu bisa bebas kalian pilih sesuai kebutuhan. Ya, mau yang satu frame besar begini atau mau di mix dengan pembagian 3 atau 2 bagian seperti ini boleh. Ya, ada floating frame istilahnya. Floating itu jadi kayak layout yang 4, yang satu ini yang keempat, background kosong besar tuh kadang diisi dengan landscape, gambar pemandangan. Nah, kotak ini adalah fokus inti, misalnya dalam ruangan atau pembicaraannya di orang-orang tertentu gitu ya. Tapi dia ngasih tahu suasana ngobrolnya tuh di area mana. Dia kesannya ngambang nih frame-nya. Itu floating frame tuh seperti itu. Oke, bisa kalian bagi 3 baris, mau 2 baris horizontal, mau yang vertikal kolom gini, atau mau ada kolom-kolom bagian yang ada, ya boleh. Dan sekali lagi layoutnya nanti kan A3 ya, jadi besar dan kalian bisa bagi-bagi lagi tuh, nggak sesederhana sampel yang di soal. Oke? Nah, poin berikutnya, poin nomor 6, pengumpulan karya. Menyertakan hasil asistensi cerita dan sketsa layout komik dalam bentuk soft copy dalam satu file PDF ya, ukuran A3, formatnya PDF. Poin 6 ini mungkin kalau tidak sempat asistensi, minimal ada cerita yang kalian tulis ya, entah ketikan simple aja, nggak mesti panjang-panjang paragrafnya karena ceritanya akan selesai dalam satu halaman A3 itu ya.
Kalau udah pikir nih, misalnya 1 A3, kalian akan bagi 4 panel atau 8 panel. 8 panel itu dijabarkan menjadi 8 kalimat atau 1 paragraf aja. Bisa kebalik nih. Kalian bikin 8 kalimat cerita, selesai. Setiap kalimat menjadi frame, ya. Berarti sudah bisa jadi 1 kalimat itu akan kalian visualkan. Itu menjadi frame ceritanya, ya. Oke. Nah, penamaan file jangan lupa seperti biasa kalau di kelas kita ya, kelas saya tuh npm disertakan duluan, underscore nama, underscore kelas, terus UTS comic.pdf. Nah, ini karena pengumuman di semua kelas, semua dosen, ini kalau kita sudah terbiasa pengumpulan file tugas atau UTS ini masuknya di Google Drive aja ya. Halo, paham kan? Paham, Pak. Oke, ada folder khusus UTS ya. Kalian bikin folder UTS, lalu langsung nama. Jadi jangan bikin folder dalam folder lagi ya. Paham nggak? Akan melelahkan. Itu. Kebayang nggak saya harus cek 100 anak. Oke. Nah, berikutnya kriteria penilaiannya adalah ada 60% tentang karya dan 40% tentang proses. Tentang karya yang dilihat adalah originalitas dan karakter. Sebaiknya tidak meniru karakter yang sudah ada, ya. Untuk referensi saja oke, tapi saya rasa sih kalian mestinya punya style sendiri-sendiri lah. Ya, kalau mau bicara ada dialog antara 2 orang atau mau kayak monolog gitu, pastikan karakternya orisinil, ya, asli buatan kalian sendiri masing-masing. Kalau nggak mau terlalu mikir terlalu luas, terlalu lelah, pakai aja tuh karakter yang kalau kalian udah punya di karakter visual. Tapi kalau terlalu susah, simplify aja. Kalian bisa sederhanakan karakter yang sederhana, yang karena akan digambar berulang kali kan. Dalam komik itu frame-nya akan banyak, dan kalian akan gambar karakter yang sama berkali-kali dengan ekspresi yang beda. Ya. Lalu keunikan cerita. Walaupun tentang moral value dalam hidup itu simple, tapi keunikan cerita itu jadi ya poin penilaian juga lah. Lalu keterbacaan dialog itu penting supaya enak dibacanya, tahu apa yang diucapkan. Oke? Nah, berikutnya ada proses asistensi dan kelengkapan lain. Maksudnya kayak tadi saya minta kalian proses sketsa, terus skrip gitu, lampirkan juga. Jadi kelihatannya akan ada 3 file ya, minimal. Oke? Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ini soalnya pendek, cuma sampai segini aja. Coba silakan bagi yang mau bertanya, buka mic, buka cam. Oh, mau lewat chat. Buka open mic aja. Ada yang tidak bisa bergabung karena full Google Meet. Masa sih? Oh, cuma sampai 100 kah? Coba saya lihat. Harusnya sih. Iya Pak, di WA ada yang bilang begitu. Oh gitu. Hmm, apa ininya? Kode apa? Infonya apa? Di notifikasinya sih tulisannya meeting is full Pak. Oh gitu. Mohon maaf ya, saya kurang info juga ternyata. Apa gimana caranya? Direkam aja. Nanti yang hasil rekaman ini mungkin bisa saya share lagi nanti ya. Ya, saya start recording aja deh. Nah, kebetulan nih sekalian saya tegur
bukan tegur ya, saya ingatkan aja sebetulnya. Kemarin kan ada tuh atau kelas SA atau SB ya, yang biasa merekam dosen ketika online. Harusnya etikanya minta izin dulu untuk publish, apalagi dipublish ke YouTube. Kalau YouTube-nya masih private sih masih oke. Tapi setidaknya tolong izin dulu gitu. Siapa tahu ada beberapa dosen tidak berkenan untuk dipublish ke publik. Paham nggak? Ya, saya sih salut bagi teman-teman yang kelasnya memang udah rapih, semua materi itu direkam terus untuk teman-teman belajar juga. Ada tuh, mungkin kelas SA ya, benar nggak? Benar, Pak. Ya, apakah YouTube kalian itu private atau open public? Sebenarnya sih publik, Pak. Tapi kalau buat linknya sih nggak disebarin kemana-mana. Cuman ngiternya di kelas-kelas doang. Ya, Pak. Oh, oke. Mohon maaf nih tadi ada notifikasi dari Google Meet juga. Saya ketika ngerekam ini ada yang otomatis ke live apa keluar dari ini Nur Sadrina ya Pak, bener nggak? Mungkin secara sistem dia akan nge-remove itu, nggak tahu kenapa. Mohon maaf kalau ke keluar ya, atau dia masuk tapi nggak berhasil. Oke, ini rekaman ini untuk konfirmasi tentang UTS komik yang insya Allah dalam 2 minggu lagi adalah deadline-nya. Mata kuliah gambar ilustrasi untuk brief kelas SA, RQ, dan RP. Oke. Nah, silakan ada yang mau bertanya tentang soal yang dibacakan? Berarti boleh dicicil dari sekarang ya, Pak? Boleh, makanya dibuka dari sekarang itu mini project istilahnya, karena dalam 2 minggu ini projectnya harus kelar. Walaupun A3 dan 1 lembar, tapi saya harap kalian kan harusnya sudah mulai nih susun cerita, mau sederhana, mau versi dan ceritanya harus selesai, dan temanya pikirkan tentang moral value. Sebetulnya genre-nya mau horor, mau humor atau romantis atau action gitu, silahkan ya. Cuma tetap tidak ada nuansa itu tuh, sara dan pornografinya ya. Dengan angle masing-masing tuh, angle bercerita tuh bisa kalian karang seperti apa. Yang tujuannya adalah membawa moral value ya. Nilai moralnya apa? Harus ada. Itu memang sedikit susah, tapi minimal dalam seminggu lah kalian bisa susun itu. Oke, ini saya stop share dulu. Itu tentang cerita ya. Terus silakan pertanyaan lain ada, sambil saya share sampel lain, karya dosen juga ada. Kalau kalian kenal Pak Fauzi, kenal? Mungkin kalian ketemu di kelas mata kuliah gambar dasar mungkin. Sampel karyanya itu yang saya share tentang Raden Saleh. Itu kelihatannya karya beliau saat S1. Ya. Komiknya mungkin panjang berdasarkan sejarah, tapi yang perlu diacungkan jempol adalah angle dan struktur kontennya. Detail area, sebentar ya. Detail arsitektural drawing suasananya. Karena ini setting lokasi komunikasi atau dialognya ada di Belanda, terus mungkin ada setting di pinggir laut atau seperti apa ya.
Tolong kabarin teman-teman yang nggak bisa masuk, nanti dikirim videonya gitu. Saya mungkin, ya mohon maaf ya, ternyata dibatasi. Lupa saya kira nggak nyampe 100 gitu, ternyata lebih dari 100 kalian 3 kelas digabung tuh. Oke, saya izin share screen lagi. Oh ya, ada pertanyaan dulu tentang teknis itu. Pak, Ya, silakan. berarti buat asistensinya itu nggak harus sebelum waktu UTS-nya kan? Ngumpulinnya sekalian sama karya UTS-nya aja atau Mm-mm. sebelumnya? Oh ya, ngumpulinnya satu file gabung aja. Jadi skrip kan kayak sinopsis aja pendek gitu. 1 paragraf, 2 paragraf cukup. Karena kalau lihat dari setting ini kan panjang nih. Coba lihat ya, lihat yang di share screen ya. Ini tuh butuh 2 frame ya. Panelnya lumayan banyak. Lihat tuh, ya kan? Kalau kalian bisa lihat angle-nya ya, full shot, high angle, ya kan? Yang di awal ini ada opening scene berupa kayak keterangan waktu, ya kan? Terus dialog, terus jadi bisa jadi tuh ada yang pas momen di frame tanpa dialog dia butuh kayak narator, ya kan? Bisa jadi tidak perlu tiap frame ada dialognya, tapi ada narasinya, gitu, ya kan? Nah, susunan ini pun kan itu aslinya teks tuh, ya kan? Jadi kalian lampirkan saat pengumpulan, ya. Kalau minggu depan kita sempat ketemu lagi untuk kasih lihat progres, paling sih nggak mungkin 100 orang sekaligus gini, mungkin sih akan saya pecah per kelas aja. Ini karena briefing soalnya dulu aja. Oke? Paham ya? Tentang pengumpulan naskah dan proses sketsa itu berbarengan dengan hasil karyanya nanti. Tapi kalau minggu depan kita bisa ketemu, kasih lihat proses. Boleh aja nunjukin karakter dulu boleh, terus misalnya nuansa cerita bernuansa seperti apa. Ini berkurang 2 orang ya, 98 ya sekarang. Barusan saya mempersilahkan 1 orang lagi masuk. Siapa yang baru masuk? Nah, lanjut balik lagi ke komik ini ya. Ini tentang Raden Saleh dan momennya. Dia bolak-balik nih. Momen Raden Saleh tahun ini based on true story juga, based on history malah ya. Dan ada rujukan-rujukan. Kalian bisa bayangin komikusnya perlu banyak baca dulu sebelum dia mengemas menjadi komik, tapi berdasarkan data-data yang ada, lalu digambarkanlah situasinya. Perhatikan nuansa rumah atau bangunan ya, terus pada saat itu fashionnya seperti apa, ya kan? Ini nggak mungkin dalam seminggu 2 minggu aja, tapi maksud saya studi situasi suasana itu perlu kalian pikirkan ya. Angle ya, kita udah belajar angle shot kemarin, belajar ekspresi dan arsiran udah dari gambar dasar. Ini versi hitam putih saja, main gelap terangnya cukup baik ya, sempurna lah bagi saya, menurut saya ya, karena nadanya bisa ditentukan dengan pekatnya arsiran, ya kan? Pakai pena atau arsiran cross hatching ini ya, lihat kontur kain kah, kontur rambut kah, terus suasana malam atau siang kah, atau ada momen yang kotak-kotak panel itu tidak mesti harus kotak ya. Ternyata ada ketika kayak mau flashback gitu,
Dia bisa pakai lingkaran, bisa pakai blok hitam dengan teks putih ya. Mau nggak mau ya teks di sini akhirnya digital ya. Tapi kalau menurut kalian masih bisa sanggup tertulis secara manual kata-katanya, tidak mesti sebanyak ini ya. Cukup pakai tulis manual pun boleh ya. Yang saya salut sebetulnya referensi visualnya ya dan angle. Lihat ya, situasi pindah galeri misalnya, suasana orang banyak demi mengekspos orangnya terlihat, orangnya putih tanpa arsiran, maka si lantainya di blok hitam karena lebih memunculkan orang ya nggak. Itu hanya outline loh, tidak diarsir semua. Nah, permainan blok hitam putih inilah yang saya minta kalian bisa coba ya. Perhatikan lagi angle dan lihat ketika gambar supaya terlihat mana yang di depan dan belakang. Si gedung ini tidak nempel dengan objek yang di depannya, paham nggak? Jadi kayak ada list putih kosong gitu loh, ya putus. Nah itu demi terpisahnya si objek depan dan kasih kesan gerak, itu ada efek garis-garis gitu. Dan angle-nya. Ini lihat juga bayangan dan fokus objeknya, lihat nggak? Bisa close up. Nah ini orang yang di bawah, kelihatan? Sengaja tuh bayangannya gedung tidak menutupi orangnya, jadi supaya terlihat ya ada momen bicara teriak gitu ya. Hey, gimana fasilitas komplit ya, sewa nggak bisa ditawar. Saya sewa 5 tahun, kontan gitu ya. Itu kan momen itu, ini cara visual gaya juga sih sebetulnya. Ya. Perhatikan detail bangunan nih. Tahun segitu di Eropa, bangunan di Den Haag di Belanda seperti apa, Museum Louvre itu seperti apa ya. Begitu ya. Nah, silakan ada yang bertanya tentang teknis dan pewarnaan misalnya. Sebelum saya beralih ke sampel komik berikutnya. Boleh berwarna kah? Kalau sempat mau warna silahkan ya. Tapi soalnya hanya hitam putih dulu dan 1 lembar aja. Kalau yang sampel file berikut ini adalah ada covernya dan dia panelnya. Ini kategori komik strip juga, cuma ada 9 panel, 9 halaman, tapi tiap halamannya panelnya bisa beda-beda frame. Yang karya Alfi, ini teman dosen di kampus lain. Bentar, saya share ya. Ini sih full digital, untuk covernya sih ada digital coloringnya juga. Sorry. Apa yang terlihat? Udah terlihat belum? Belum ya? Belum, Pak. Saya harus matiin dulu, mungkin sedikit error. Boleh sambil ada yang bertanya? Ini Volcanite, Tales of the Documents of the Myth Catcher, ya. Karya Alfi Zakiel, Kampung Monster Studio, kalau udah pernah kalian dengar. Ini gambaran covernya, color, digital imaging.
digital coloring juga, mix vector ya. Terus ini ibaratnya kayak French title, siapa komikusnya dan konsultan dan macam-macam. Nah, lihat angle-nya, lihat style drawing coloring BW-nya, ini grayscale ya. Kelihatan nggak? In English tapi. Kadang kalau bubble text atau balon text ini nggak langsung ngomongin dialog, kadang narator juga ya. Dan dia pakai seperti flashback gitu, gayanya agak modern, bukan industrial tapi kayak futuristik gitu. Mirip kayak opening film ya. Karakter-karakter juga dia gambarnya seperti itu ya. Menurut kalian gimana? Punya bayangan nggak tentang konten itu loh, moral value itu apa sih, atau mau ngomongnya apa? Harusnya kalau ide cerita silahkan mengaca pada kehidupan sehari-hari, bisa lebih baik. Mau cari berita menunjukkan moral value yang ada boleh. Lanjutkan tentang framing ya, sedikit floating juga ketika tampilan luar, terus ada kayak ini tiba-tiba panelnya fokus gitu ya, close up, atau awalnya medium shot terus langsung close up, terus teksnya lagi gitu. Terus group shot itu ketika satu frame ada beberapa orang, lihat ya, teknik-teknik orang berkumpul dalam satu frame. Terus ada frame yang tidak perlu pakai list, lihat ya, ini list atas pakai kotak, ini tanpa kotak, yang ketiganya pakai kotak lagi. Tapi momennya begitu ya, close up, medium shot, full shot, terus medium lagi, tergantung speech-nya, tergantung dialognya juga ya. Terus high angle ya kan, bird eye view, terus ini frog eye, tampak bawah kelihatan alasnya helikopternya ya kan, lihat momennya lagi. Terus kalau ini high angle tapi over shoulder shot nih ya kan, tampilan dua orang berdialog atau posisi dua berhadapan, background atau punggungnya si orang yang di depan kita itu kelihatan, jadi over shoulder shot. Dan high angle kita lihat dia di lantai atas atau dia sedang mungkin di helikopternya kali ya, melihat ke bawah, itu bird eye view tuh masuk tuh ya. Nah, ada momen-momen yang memang perlu siluet blok gini ya, orang dengan expose cahaya dari terang itu di backgroundnya, malah depannya foregroundnya justru yang blok hitam ya. Kalau mau menunjukkan suatu area yang megah biasanya begitu, expose backgroundnya diperbesar ya, demi fokus objek ya, blok hitam, backgroundnya sederhana aja, grayscale gitu, tidak mesti detail. Nah, ini kan juga tentang pencahayaan ya. Ini angle pakai seperti kayak apa nih? Bukan 360 tapi fish eye style ya. Mungkin drone look gitu. Kacamata drone. Terus ya angle ini melengkung nih, horizonnya tidak mesti lurus. Nah, ini momen berikutnya, freeze moment itu ya, ketika frame terakhir ini muncul kah monsternya kah, atau ada
Ya momen terakhirnya ya. Ini kan motion moment di freeze gitu ya. Oke, punya gambaran kah untuk pekerjaan UTS-nya? Heboh ya? Nggak kebayang bikin manual A3, nggak mesti serumit itu. Paling kayak kalian kebayangnya minimal mau berapa frame. Tergantung layout juga, tergantung cerita juga. 6-8 panel cukup. Hampir, kalau kalian kemarin sempat diajarin tentang layout, tentang grid system, misalnya pakai grid 3 grid gitu. Tapi ada 1 atau 2 frame gabung, itu boleh. Kalau di komik tuh bisa lebih luas ya. Mirip kayak layouting buku juga, cuma frame itu kan tergantung kebutuhan cerita kalian ya. Bener nggak? Cara bercerita kalian tuh maksudnya gini, ketika mau nunjukin suasana, ini lokasi sekarang ada di pegunungan, kalian ngajak pembaca, ini lokasi luas gitu. Nah, kan kalian harus gambar landscape. Kalau menggambar landscape berarti kan frame-nya tuh bisa luas, tidak usah di kotak-kotak, ya nggak? Bisa jadi kertasnya memang landscape juga, ya. Atau kertasnya potret, tapi kotak pertama tuh frame-nya penuh, 1 frame panjang, ya kan? Pakai panel yang kayak tadi tuh. Itu biasanya dipakai kayak opening film ya. Kalian pernah tahu angle misalnya mau masuk ke kampus, tapi yang dilihat bukan langsung di kelas, dikasih lihatnya suasana kampusnya dulu, tampak tampak bawah, lihat gedung keseluruhan, baru masuk ke kelas. Ya kayak Ipin Upin, tau nggak? Ipin Upin sebelum masuk ke TK apa namanya? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Ketika Ada yang masih nonton? Ya, mesra. Raffi Radika Mesra, ya kan? Yang dilihat dulu apa? Frame apa? Taunya ini Sekolah depannya Pak. tampak depan sekolahnya ya, bener nggak? Ya, Baru Pak. masuk, misal fokus ke siapa? Esannya dulu, temennya Ipin Upin atau si Jarjitnya. Terus ketika gurunya masuk, kelihatan close up gurunya jalan, kakinya kelihatan, terus zoom out lagi, suasana keseluruhan teman-teman sekelas, ya nggak? Itu kan momen angle-nya juga berbicaranya di situ, ya nggak? Jadi eh, cara cerita kalian tuh nggak mesti harus yang apa pada suatu hari awalnya apa kayak cerita panjang tuh nggak usah, penggalan ini aja, penggalan adegan aja ya. Bisa yang dari misalnya mau nolong orang atau mau apa, kalian idenya apa, kebayangnya, punya punya gambaran nggak? Pengerjaannya manualkannya apa boleh digital full? Gimana tuh Muzakir, punya ide bikin full digital, langkahnya gimana? Sebentar Fakih, raise hand ya. Muzakir dulu, boleh buka mic, silakan. Hafiz, Muzakir Hafiz. Halo, dari kelas apa bisa sebutkan? Dari S3 Pak. Oke. Gimana? Paling ini Pak pakai Flip Studio Pen Pak gitu Pak. Pen tablet ya? Iya Pakai pakai pen tablet. pakai SAI atau apa tuh? Software-nya apa? Pakai Flip Studio Pen. Oh, hmm, bisa ada prosesnya nggak? Ya, kasih lihat sketsa, di capture, terus finishing, capture, gitu. Ya. Oh iya. Kalau sanggup boleh.
Oh boleh Pak. Boleh. Berarti nggak harus manual di kertas berarti kan ya Pak ya? Ukuran artboardnya kertas, ya kan? Maksudnya A3, tetap A3. Tapi ya menurut saya, kalaupun mau bikin konsep awal gitu, tetap ada garis manualnya dulu, boleh nggak? Mungkin mau sketsa awalnya, kamu draft bikin, yang paling mungkin tuh sketsa layout, ya. Atau karakter deh, karakter kamu bikin sketsa dulu, nanti mau finishing di digital boleh kalau sanggup, ya. Tapi Tapi kalau kenapa? tapi kalau kayak dari proses sketsa udah mulai dari digital gitu Pak, kira-kira boleh nggak sih Pak? Boleh aja, asal semuanya direkam, didokumentasikan aja, Oke. Ya Pak. ya. Tapi gini, yang bagi yang manual jangan berkecil hati ya. Penghargaannya masih tinggi selagi tentang originalitas tadi loh, dan ide cerita. Kalau teknis, bukan yang nggak dinilai, belum tentu yang digital lebih baik dari yang manual, ya. Tapi bukan berarti yang digital santai-santai aja, enggak. Paham ya maksud saya ya? Ya. Siapa? Kalian tetap kerjakannya maksimal, tunjukin kalau yang manual tuh bisa maksimal gitu, bisa nggak setengah-setengah lah gitu, bukan kerjaan sehari semalam, karena udah di brief dari sekarang tuh kualitas gambar yang 2 minggu tuh seperti apa, ya. Berarti kan dari sekarang kan udah nyicil angle-nya, nyicil script-nya, nyicil layout, terus finishing mungkin kalian udah bisa atur, mau ada 6 frame berarti dalam 6 hari, ya per hari 1 frame itu udah selesai kan, bisa tuh, ya nggak? Kebayang ya maksud saya ya? Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, thank you Muzakir. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Itu tentang pilihan manual atau digital. Terus, oh ya, apa perlu, kalau kalian buka sendiri tentang industri komik terkini, silahkan dibuka sendiri ya. Untuk penjelasannya mungkin terpisah aja. Ini hanya hari ini briefing teknis UTS dan pengarahan konten apa yang kalian pikirkan atau ada yang tidak mengerti dalam soal. Setidaknya harapannya setelah selesai dari kelas ini, kalian bisa langsung mulai kerja. Udah mulai proses susun cerita, pikirin moral value itu apa, dan pikirin cocoknya tuh ini drama kah, romantis, atau mau action kah, atau mau horor kah. Horor lucu mix gitu bisa juga, boleh aja. Dan karakter kan nggak mesti realis ya, maksudnya si objek apa karakter itu bisa aja makhluk apalah, atau yang orangnya kayak chibi kah, itu boleh, sangat boleh. Udah benar-benar bebas, karakter tuh ciptaan kalian murni. Dan pastikan kualitas arsiran mau manual atau digital tuh maksimal lah. Oke? Baru bernuansa BW aja. BW dulu aja. Silakan yang mau bertanya. Kalau pernah lihat nggak komik strip di koran atau di website gitu, yang dia selesainya mungkin 3 frame atau 6 frame, judul sama komikusnya tetap tertera di layoutnya ya. Mungkin tadi sampel layout itu tidak memberikan space untuk judul atau untuk serial komiknya, paham nggak? Kalian sangat boleh menyisihkan area
Misalnya A3 tuh kalian bagi 4, ya, seperempat atas, paling atas tuh untuk judul besar, atau misalnya kayak karakter Shizuki gitu ya, tau kan yang satu kumpulan di webtoon tuh kayak tai lalat gitu, tahu, pernah lihat? Ada opening karakter ya, mau satu frame sendiri untuk judul dan karakternya berdiri boleh, mau satu panjang landscape frame untuk seri judul itu boleh. Kan itu jadi kayak kalian bisa mikir kalau itu nanti jadi kalian perpanjang jadi komik kalian sendiri kan oke, gitu loh. Ya. Kebayang nih kalau 100 orang ada 100 komik strip, kita bisa publish, bisa bikin pameran DKV, komik DKV gitu kan seru juga ya kan. Oke, maka saya saranin kalian kerjakannya benar-benar, karena kalau nanti harus terlihat di publik tidak malu-maluin amat gitu. Ya enggak? Serius gitu. Ngerjainnya total lah gitu ya. Ada pesan dari beberapa dosen kalau mengemas ceritanya kurang, kalian maksimalin di kualitas gambar. Ya, itu malah lebih utama. Walaupun pendapat komikus lain bisa orang justru lihat ceritanya gitu. Kalau gambarnya biasa aja, sebetulnya sih it's okay ya. Tapi karena ini mata kuliah gambar ilustrasi, kekuatan gambar kalian tuh yang berbicara ya. Oke? Nanti emang perlahan-lahan untuk nyusun. Oh, itu. Robby mau open mic atau mau dibacain? Komiknya tuh dibuat cuma 1 halaman atau lebih. Woi, ini kayaknya menantang, pengen lebih nih. Sebetulnya minimal kan A3 aja cukup selesai. Frame-nya tuh udah pasti banyak. Ya kan? Kalau mau dipecah jadi 2 atau 1 A4, nanti bikin 2 kali A4 gitu. Kalau sanggup sih nggak apa-apa. Kalian ukur waktu juga. Ya. Waktunya cuma 2 minggu. Kalian harus setting, belum ceritanya, belum fix, terus belum nyusun layout, coloring, ya, finishing. Cukup nggak? Sanggup nggak tuh 2 halaman? Kalau sanggup, ya udah maksimal lah 2 halaman udah cukup deh. Tapi 1 A3 aja udah cukup besar ya. Ya nggak? Gimana? Cukup menjawabkah? Robby Zulkifli nanya juga, izin mau bertanya Pak, tadi untuk pewarnaannya bebas apa gimana Pak? Tadi maaf. Oh, grayscale ya, black and white. Pilihannya black and white, blok hitam dan putih, atau mau grayscale, ada hitam, abu-abu, putih gitu. Kalau yang manual berarti full arsir dengan karakter ya silang-silang boleh, mau cross hatching, mau smooth. Smooth itu seperti di dusel gosok gitu ya. Kalau yang blocking hard light tuh kayak bayangan tuh full hitam pekat lalu langsung kontras terang putih tuh bisa juga ya. Oke, Robby, thank you. Zul, paham ya? Kalau coloring warna full color tuh jadinya waktunya mungkin nggak cukup ya. Black and white dulu aja atau grayscale lah. Makanya saya sampel-sampelnya pakai black and white. Tanpa spidol, pengguna pakai pensil aja Pak. Nah, kalau yang manual, kalau nggak mau pakai spidol, takutnya ketika di foto atau di scan tipis malah nggak expose ya. Harusnya sih art pen lah minimal, kayak drawing pen gitu. Mau nggak mau harus garis ulang ya, inker
inkernya tuh harus kuat. Jangan pensil lah, kurang pekat. Kecuali kalau karkol atau yang kayak arsirnya 6B gitu atau 8B, kalau sanggup ya itu kepekatan itu penting, karena untuk gambar yang difoto atau di scan pasti kualitasnya menurun gitu. Makanya kadar hitamnya harus bagus. Oh ya, Fakih silakan mau buka mic. Fakih Al Resen silakan ya, mau tanya apa? Pak, nanti pesan moralnya ditaruh mana ya, Pak? Pesan moral itu di konten ceritanya dong, bukannya harus pesan moral titik 2, nggak usah gitu. Dalam susunan komik tuh udah, oh ini tentang apa, tolong menolong kah, atau saling memaafkan kah, atau apa, udah kelihatan dari ceritanya. Ngerti nggak? Itu tuh tema, bukan harus dijudul Oh, pesan berarti moral nggak usah 2. ditulis ya, Pak? Apa? Berarti nggak usah diketik lagi kan, Pak? Kayak udah Enggak. ngerti aja gitu dari ceritanya. Nah, kalau mau tertulis dalam skrip, boleh. Tapi kalau dalam komik kan tidak usah diucapkan pesan moral, terus tertulis gitu kayak pengumuman. Itu nggak usah gitu. Ya, terucap Baik, Pak. dalam Terima kasih. skrip oke, ya. Dalam perencanaan, lokasi, terus apa. Tapi pada visualnya itu harusnya sudah mencerminkan lah, ya kan? Kayak gini deh. Dalam skrip tulisannya ibu tua ditolong oleh anak muda, ya kan? Itu kan tertulis pada skrip. Di visualnya kan nggak usah ditulis lagi, harusnya udah pakai gambar aja udah kelihatan, ya nggak? Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Paham. Fakih oke ya, thank you. Radika Zulham mau tanya apakah untuk penggunaan karakternya cuma wujud manusia aja ya? Maksudnya nggak mesti, bukan harus manusia apa, nggak mesti manusia realis. Karakter visual mau ada mix monsternya, mau ada kayak dunia perinya boleh gitu. Kalau kayak buah-buahan yang jadi karakter boleh juga, bisa aja. Kayak gini deh, ntar kalian cari Kokomong ya. Kokomong. Itu kartun, si sosis tapi binatang monyet. Ya, terus ada lobak tapi dia kuda nil kalau nggak salah. Terus ada ayam, kebalik. Ada daun bawang tapi dia ayam. Jadi itu sebenarnya makanan-makanan dalam freezer. Moral value-nya menceritakan tentang dunia makanan untuk anak-anak yang supaya doyan sayur gitu. Ceritanya pasti tentang si Kokomong tuh monyet baik yang cerdas atau gimana, pasti tolong menolong dengan teman-temannya yang punya masalah. Kayak gitu loh, itu kartunnya seperti itu. Paham nggak? Paham, Pak. Jadi genrenya sangat luas sekali ini. Ya, Pak, kalau saya ya mau tanya. silakan Julio Kemal. Pak, ide saya kan kayak gini ya. Kayak di suatu pagi ada keluarga kecil. Nah, si kepala keluarganya ini pergi bekerja. Nah, sebelum pergi bekerja kan kayak salim dulu istrinya ke si suami. Habis itu memeluk anaknya. Kayak gitu. Itu pesan moral bukan sih, Pak? Terus apa yang diobrolin itu kayak cuma frame diem aja gitu ya? Enggak, Atau kayak sebelumnya kan sarapan dulu, ngomong-ngomong udah gimana nilainya di sekolah gitu-gitu. Di akhir ceritanya ada itu perpisahan kayak gitu. Cuma kerja doang kok, Pak. ya coba mungkin sih, tapi apa yang bikin uniknya gitu?
Apa ada ucapan tertentu kah atau yang bisa jadi itu dikembangin tuh oke. Simple begitu oke. Momennya nggak usah panjang-panjang, hanya untuk momen bangun pagi berangkat kantor, pamit gitu. Oke, bisa jadi tinggal angle-nya ya kan, aktivitasnya mau seperti apa. Percakapannya mungkin nggak menarik amat, tapi kalau Hmm, gambar dibuat menarik boleh kan Pak ya? bisa jadi boleh. Baik Pak, terima Makanya kasih. makanya penilaian keunikan cerita itu jadi tambahan poin nilai ya. Ada uniknya di mana gitu, ya kan? Pokoknya makin kalian punya banyak referensi cara bercerita, walaupun ceritanya sederhana, cuma ya serunya entah bisa explore angle-nya atau mau walaupun ceritanya mungkin cuma mau bangun pagi berangkat keluar rumah doang, tapi kalau detailnya banyak terus kayak apa angle-nya bagus gitu ya, itu oke aja sih, menurut saya sih oke. Nggak usah terlalu takut di Pak ceritanya kurang ini nih apa eh, kayak biasa-biasa aja gitu. Ya menurut saya sih oke lah, diimbangilah dengan kualitas gambarnya ya. Oke, cukupkah? Ada lagi pertanyaan? Oh Pak, selamat Ya, malam. siapa tuh? Tadi kan Jul, Jul, ayo apa? tadi kan boleh menggunakan pensil dari 2B sampai 8B ya Pak. Jadi pewarnaan nggak harus pakai spidol atau pewarna lain gitu ya. Ataupun Enggak, lebih baik sih hitamnya hitam pekat lah. Kenapa? ini kan nanti saya coba foto juga kalau mau misalkan kelihatan. Kalau nanti saya kasih ke spidol ataupun pulpen gitu Pak, boleh. Ya, outline lah minimal. Kalau misalnya arsir terlalu lelah mengulang arsirnya, minimal outline-nya deh. Bisa nggak? Jadi boleh boleh mix tuh grayscale-nya di arsiran pensil, tapi Hmm. karakter utama atau tokoh utama mungkin di blok outline aja. Itu biar pasti seru deh. Kayak mix mix media itu cukup cukup bisa seru gitu. Satu lagi Pak, untuk frame-nya kemarin tuh sesuai yang kemarin bukan Pak? Apa? Frame-nya. Frame kenapa? Itu sesuai yang kayak sebelumnya bukan? Itu frame-nya ada berapa ya? 9 ya? Nggak mesti kok. Enggak ya? Nggak mesti 9, nggak usah terlalu kaku, dan nggak mesti semua kotak. Kadang ada kayak jajaran genjang, ada mix. Pernah lihat nggak frame yang tadi saya bilang? Ada landscape, atau ada angle yang butuh dibikin potret, ya kan? Kalau mau Iya. close up, dia kotak sendiri gitu. Atau mau lingkaran, itu boleh. Belum Dan nanti itu kalau ada efek efek ledakan misalnya. Ya. minimal berapa itu Pak? Berapa? Minimal berapa? Minimal? Heeh. Bebas ya. Mungkin nggak sih kalau satu frame besar tapi bercerita semua? Agak kurang ya. 4 lah, 4 sampai 6 lah. Oke. Cuma kan gini, kertasmu A3, bikin 4 frame kan gede-gede banget. Ya itu versi manual. Kalau mau sih ya 6 sampai 8 deh, itu oke lah. Ya. Emang di soal nggak ada ya panel, jumlah panel minimal? Saya belum membaca soal sih Pak tadi. Soalnya masih ke Kalau itu. nggak salah saya sempat tulis, mungkin kalau ke edit, sebentar catat aja lah antara 6 sampai 8 panel Ya. ya. Oke Pak. Oke, Makasih Pak. Ya. thank you Zul. Yang Makasih lain Pak. silakan. Apakah menurut kalian udah cukup? Ini kelas kelas pagi nih, RQ, RP, ada pertanyaan nggak? Cukup jelas kah?
Tolong kabarin teman-teman yang tadi kayak nanya yang nggak bisa masuk. Nah, nanti insya Allah nih rekaman video ini saya kirim ya. Biar nggak terlalu panjang, saya bisa stop nih kalau nggak ada pertanyaan lagi. Gimana? Cukup kah? Cukup, Pak. Udah Oke. Pak, cukup. Ya, baik. Kalau gitu saya cukupkan sekian. Insya Allah minggu depan bisa ketemu lagi di kelas masing-masing untuk lihat progres, untuk update proses ya, udah sampai mana gitu. Kalau sempat on screen kayak gini atau bisa aja off screen lihat progresnya by WhatsApp atau seperti apa ya. Ntar saya kabarin. Pokoknya sudah mulai kerjakan dari sekarang ya. Saya stop recording dulu. Ya, cukup ya. Saya tutup sekalian kalau begitu. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good luck ya. See you next week insya Allah. Bismillah. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa lagi. Selamat istirahat.